Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali lagi di channel YouTube kelas kami, yaitu Gizi C UIN Wali Songo Semarang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Titin Priyanti, NIM 18070260088 dari kelas C, Program Studi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang makanan pendamping ASI 4 bintang atau MPASI 4 bintang berdasarkan pedoman gizi seimbang. Nah, khususnya para bunda, mari dengarkan penjelasan dari saya. Nah, apa sih pedoman gizi seimbang itu? Pedoman gizi seimbang itu adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dan jenis dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan si kecil. Nah, ada nih 10 prinsip dari atau pedoman gizi seimbang. Yang pertama itu, biasakanlah mengkonsumsi aneka makanan pokok atau bahan makanan pokok. Nah, ini pun balita itu pertama kali harus dikenalkan mengenai bahan makanan pokok. Jangan sampai si balita tidak suka dengan nasi, karena nasi merupakan sumber utama dari kalori atau kebutuhan energi kita. Nah, yang kedua, membatasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Makanan yang asin, manis, dan berlemak itu kalau bisa dibatasi, atau biasakanlah makan makanan yang tidak berlemak maupun yang terlalu manis dan juga terlalu asin. Biasakanlah menghindari makanan tersebut. Kemudian yang ketiga, dari 10 pedoman gizi seimbang itu ada melakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan ideal. Aktivitas fisik ini sangat penting bagi pertumbuhan si kecil. Jadi jangan sampai si kecil tidak suka aktivitas kecil. Misal kalaupun balita masih belum bisa jalan, ya yang penting dia suka atau banyak gerak. Kemudian yang keempat ini ada membiasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, dimana protein tinggi ini bisa didapatkan dari lauk hewani. Nah, berarti para bunda jangan lupa kenalkan si kecil dengan lauk hewani. Jangan sampai si kecil tidak suka lauk hewani. Kalau si kecilnya aja tidak suka lauk hewani, maka akan mempengaruhi proses pertumbuhannya di masa kanak-kanak kelak. Dan kemudian nih yang kelima, menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kemudian yang keenam itu membiasakan sarapan pagi. Jangan sampai si balita ini tidak sarapan pagi, karena sarapan pagi ini sangat membantu proses pencernaan atau memperlancar proses sistem pencernaan di dalam tubuh si kecil atau tubuh kita. Kemudian yang ketujuh itu membiasakan minum air putih yang cukup dan aman. Dan juga yang kedelapan, banyak makan buah dan sayur. Buah dan sayur ini juga sangat penting bagi si balita, karena buah dan sayur ini merupakan sumber vitamin dan mineral serta serat-serat yang dibutuhkan pada tubuh kita. Kemudian yang kesembilan itu membiasakan membaca tabel kemasan makanan ibunda. Setiap beli makanan atau untuk sekecil itu harus diperhatikan tabel informasi nilai gizinya. Kemudian yang terakhir itu yang ke-10, selalu mensyukuri nikmat aneka ragam makanan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai MPASI. Apa sih Bun MPASI itu? MPASI adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi seimbang yang diberikan pada bayi usia 6 bulan sampai 24 bulan. Di mana fungsi dari MPASI ini untuk memenuhi kebutuhan gizinya selain dari ASI. Ingat, dalam tanda kurung untuk memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. Jadi makanan utamanya tetap ASI ya bunda. Dan sedangkan MPASI ini hanya sebagai pendamping. Jangan dijadikan MPASI ini malah sebagai makanan utama, karena ASI itu sangat penting sekali pada usia 0 sampai 2 tahun, itu masih sangat penting sekali. Nah, menurut WHO dan UNICEF sendiri, MPASI itu adalah menu keluarga dan dengan komposisi pedoman gizi seimbang. Nah, prinsipnya apa sih? Prinsipnya itu hanya
hanya mengubah atau membedakan teksturnya saja sesuai tahapan usia si balita. Gitu. Nah, untuk tujuan dari pemberian MPASI ini sendiri yaitu supaya zat gizi si balita itu yang belum terpenuhi dari ASI itu bisa terpenuhi dari makanan pendamping ASI ini, dan juga untuk mengembangkan kemampuan balita secara bertahap untuk menerima berbagai macam makanan dan berbagai rasa serta bentuknya. Kemudian juga bisa mengembangkan kemampuan balita secara bertahap untuk untuk mencium, mengunyah, dan menelan makanan, dan juga untuk mencoba beradaptasi nih terhadap makanan-makanan yang mengandung zat gizi tinggi atau energi tinggi. Nah, ini juga untuk beradaptasi juga mengenai makanan-makanan atau rasa-rasa yang belum pernah balita makan, seperti contohnya nih ikan, kan sedikit demi sedikit dikenalkan, atau buah-buahan yang tidak biasanya balita makan sedikit demi sedikit itu dikenalkan, biar nanti pas kelak besarnya itu dia bisa atau suka dengan banyak jenis makanan. Nah, syarat-syarat pemberian MPASI itu sendiri juga sudah disinggung ya tadi, yaitu diberikan hanya sebagai makanan pendamping ASI, diberikannya secara bertahap, minimal usia pemberiannya itu mulai dari 6 bulan, dan juga kandungan gizinya harus sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai berlebihan atau kekurangan. Kemudian tipsnya itu kalau untuk bayi 6 bulan dimasak atau teksturnya harus sangat lembut, jangan sampai sedikit kasar, itu jangan, harus sangat lembut. Diberikannya 1-2 kali sehari. Tahapan pemberiannya itu bertahap, mulai dari 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Mulai dari makanan yang tidak menyebabkan alergi, seperti contohnya pisang, kacang hijau, beras merah, dan lain-lain. Juga menghindari pemberian gula dan garam. Memilih bahan makanan dengan kualitas yang baik tanpa tambahan pengental, perasa buatan, dan juga usahakan dari bahan-bahan yang alami. Pemberian MPASI ini diberikan secara bertahap sesuai usia bayi, baik jenisnya, tekstur, serta jumlahnya. Nah, suhu untuk MPASI ini harus juga sesuai dengan suhu ruangan ya Bunda, atau hangat, jangan sampai terlalu dingin seperti es ataupun terlalu panas. Makanan juga harus selalu terjaga kebersihannya. Nah, sedangkan menu MPASI 4 bintang. Apa sih 4 bintang itu? 4 bintang itu yang dimaksud adalah 4 sumber bahan makanan yang terdiri dari yang bintang 1 adalah makanan pokok seperti nasi, jagung, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Yang bintang kedua yaitu sumber vitamin A, buah, dan sayur. Kemudian bintang 3 itu merupakan sumber lauk nabati seperti contohnya tempe, tahu, olahan kedelai, olahan kacang, dan lain-lain. Yang sumber 4 nih sumber lauk hewani, dimana ini ada ikan-ikanan, telur, unggas, serta daging. Nah, si balita dalam setiap kali kita makan, baik balita maupun orang dewasa semuanya, setiap kali kita makan harus bisa mencakup menu 4 bintang ini, yaitu makanan pokok, buah dan sayur, lauk hewani, dan lauk nabati. Itu merupakan menu 4 bintang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Nah, sekian penjelasan dari saya tadi, semoga bermanfaat nih bagi para bunda untuk bisa memperhatikan balitanya dalam mengenai hal gizinya. Nah, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.